Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidlangga Nugraha dengan NIM C1E1 23026 kelas R01. Di sini saya akan melakukan materi penjelasan yaitu tentang mata kuliah digital marketing. Di sini saya mengambil tentang ekotumbuh, yaitu berkebun perkotaan yang mudah dan berkelanjutan. Yang dimana ekotumbuh ini dapat melayankan berlanggan berkebun mini perkotaan yang disediakan untuk membawa kehijauan dan ketenangan ke ruang terbatas Anda. Di sini dia juga menghadirkan untuk menjadikan berkebun sebagai hobi yang mudah diakses serta menyenangkan dan berkelanjutan bagi setiap warga kota. Lalu ada konsep ekotumbuh yaitu kit berkebun, yang dimana di sini terbagi menjadi dua misi dan visi. Yang pertama yaitu visi menjadikan berkebun perkotaan mudah diakses, menyenangkan, dan berkelanjutan bagi semua orang, serta dapat menghubungkan kembali masyarakat dengan alam di tengah hiruk-hiruk puhuk kota. Lalu ada misi yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi, ramah lingkungan, serta mendukung komunitas lokal melalui edukasi serta menciptakan gaya hidup yang lebih hijau. Lalu yang ketiga yaitu ada identitas visual ekotumbuh. Di sini ada logonya, bisa dilihat. Yang pertama itu ada simbolnya yaitu daun tunggal yang sederhana, di mana daun dari ikon rumah kecil atau pot ini bisa dilambangkan sebagai kehidupan yang berkembang di lingkungan perkotaan yang begitu padat. Lalu font, di sini saya menggunakan font ini dengan jenis huruf sans serif yang bersih seperti Monstrat atau Poppins. Untuk kesan modernnya, ramah dan mudah dibaca. Untuk slogannya sendiri yaitu tumbuh di ruanganmu atau berkebun tanpa ribet, menyertai logo dan menegaskan kemudahan dan personalisasi. Lalu di sini mengapa saya memilih ekotumbuh untuk di bisnis yang akan datang di masa depan? Karena saya memilih ini yaitu yang pertama adalah tren berkelanjutan, di mana ini dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan minat pada makanan sehat, serta mendorong keinginan untuk kembali ke alam. Lalu ada gaya hidup urban, yang dimana ini dapat menyasar tantangan ruang terbatas di perkotaan, serta dapat menawarkan hobi terpasuk yang menenangkan. Lalu yang ketiga ini ada model berulang, yang dimana model berulang ini merupakan langganan memastikan pendapatan berkelanjutan serta membangun hubungan erat dengan pelanggan. Dan pastinya itu ada dampak positifnya, yaitu mendukung kesehatan mental melalui terapi hijau dan mempromosikan kesadaran terhadap lingkungan. Lalu di sini ada lanskap kompetitif atau yang disebut juga di mana ekotumbuh itu berdiri. Di sini untuk berdirinya ekotumbuh itu dapat dianalisis untuk memastikan ekotumbuh tidak hanya bertahan tetapi juga unggul dengan proporsi nilainya yang unik. Di sini untuk pesaingnya langsung itu dapat bersaing dengan layanan subscription box spesialis berkebun. Yang kedua yaitu brand yang menjual starter kit berkebun lengkap. Untuk pesaing yang tidak langsung itu bisa ada, yang pertama itu tentunya toko tanaman dan kebun fisik, lalu ada e-commerce benih atau peralatan berkebun satuan, dan yang ketiga yaitu layanan kit hidroponik atau aquaponik. Lanjut, di sini yaitu ada target pasar. Target pasar untuk pecinta ekotumbuh ini yang pertama yaitu tentunya profesional muda yang berumur dari 25 tahun sampai 40 tahun. Yang dimana ini dapat meningkatkan apartemen atau rumah minimalis di kota besar serta mencari keseimbangan hidup. Lalu ada pencari hobi, yang dimana ini ekotumbuh ini dapat mencari aktivitas produktif dan menenangkan. Lalu ada menganut gaya hidup sehat atau eco-conscious.
yang dimana ini dapat mempedulikan sumber makanan, tertarik pada organik, serta mendukung kehidupan berkelanjut. Dan yang terakhir yaitu pemula untuk berkebun. Nah, yang dimana pada pemula berkebun ini tertarik berkebun, namun tidak merasa punya waktu yang begitu maju atau tidak memiliki pengetahuan yang begitu dalam. Lalu di sini ada strategi penjualan atau membangun jembatan ke pelanggan. Nah, yang pertama itu tentunya ada situs web e-commerce utama, yang dimana ini merupakan pusat untuk pendaftaran langganan bulanan dengan opsi 1, 3, atau 6 bulan ke depannya. Lalu yang kedua ada penjualan satuan atau e-leketre yang menjual produk tambahan seperti peralatan spesialis, buku panduan, serta pot yang unik. Lalu yang ketiga itu ada sekunder ataupun marketplace, yang dimana ini menawarkan starter kit edisi terbatas di Tokopedia untuk menjangkau pelanggan baru yang baru memiliki minat terhadap ekotumbuh ini. Dan yang terakhir yaitu adanya B2B atau korporat. Nah, dimana untuk B2B dan korporat ini menyediakan kit sebagai hadiah wellness untuk karyawan perusahaan tersebut. Lalu di sini untuk pemasaran digitalnya yaitu menjangkau hati dan pikiran. Yang dimana yang pertama yaitu adanya pemasaran konten. Di pemasaran konten ini adanya berdiri blog dan artikel panduan berkebun, manfaat terapi hijau, resep, serta video singkat yang seperti ada di TikTok ataupun Reels IG tentang unboxing dan tutorial. Lalu yang kedua ini ada kolaborasi media sosial dengan influencer ataupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini adanya iklan berbayar. Dan yang keempat adanya email marketing. Nah, mengapa sih membangun komunitas dan edukasi itu penting? Nah, dimana karena di sini adanya 3 kewajiban, yaitu adanya forum online, webinar dan workshop, dan juga konten edukatif berkelanjutan. Dimana dari 3 tersebut ini sangat penting karena dapat mempercayai bahwa keberhasilan jangka panjang dapat memperdayakan pelanggan kami. Yang terakhir yaitu adanya ekotumbuh masa depan berkebun di perkotaan. Untuk yang ini merupakan bagian kesimpulan di mana tumbuhan bukan hanya sebuah bisnis, ini adalah gerakan menjadi gaya hidup yang lebih hijau, sehat, dan terhubung. Dan juga di sini saya mengundang untuk bergabung dalam perjalanan ini, menanam benih dan melihat kehidupan mereka di ruang perkotaan Anda. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.